pelatihannya aja aku tuh nyemplung di kayak danau gitu. Mau, Kak? Aku harus berenang, aku harus, ya itu aku lakukan. Karena nggak akan bisa ketika kita di lapangan itu, kita nggak bisa bermanja-manja kayak gitu, nggak bisa cuy. Jadi Pun di sini ya kayak gitu. ditonjok, gitu. Tapi kita di luarnya, ibu ya ampun ibu, kayak gitu-gitu. Ketika aku ngomong, hai kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang mereka Buka Siti, jelas. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya nih? Sehat-sehat? Baik-baik semuanya ya? Gimana? Hari ini udah ngapain aja nih seharian? Mungkin ada yang lagi di jalan, mungkin juga ada yang lagi santai-santai gitu ya di rumah ya. Jangan khawatir, hari ini Agni datang membawa narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin Sobat Sosial juga nggak nyangka nih, kok bisa nih orang datang ke sini ya, ke Beranda ya. Di Beranda obrolan seputar PKH dan bencana kali ini kita kedatangan Kak Anissa Bahar. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Anissa, terima kasih ya udah datang ke sini ya. Sama-sama sayang. Makasih banget nih. Mungkin Sobat Sosial ada yang kaget, loh kok Anissa Bahar datang di Anissa sini? Bahar ya. Ngapain? Udah gitu pakai seragam Tagana lagi. Iya, terus namanya Anissa Bahar. Berarti ini bukan seragam minjem ya Kak ya? Kagak dong. Seragam sendiri ya? Punya sendiri. Makanya pakai nama biar ketahuan punya sendiri. Jadi nggak minjem gitu ya Sobat Sosial. Minjem. Jadi hari ini Kak Anissa Bahar datang ke sini bukan sebagai entertainer yang biasa kita lihat di TV nih. Iya. Kak Anissa hari ini datang ke sini sebagai relawan Tagana. Betul sekali. Wah, mungkin ada Sobat Sosial juga yang mungkin, hah? Kak Anissa Bahar jadi relawan? Nggak nyangka Iya, gitu. nggak nyangka. Emang sebenarnya kenapa sih kamu jadi relawan? Asal usulnya gitu mau jadi relawan tuh gimana gitu. ceritanya? Ceritanya? Nggak apa-apa panjang ya? Boleh, Oke. didengarkan sama Sobat Sosial pasti. Jadi gini, aku tuh awalnya memang jiwa aku memang suka banget dengan sosial. Jadi tahun 2000 berapa ya? 2003, 2004 gitu habis aku naik daun itu. Itu aku tuh kan lumayan punya uang kan. Nah, waktu itu banyak bencana kayak banjir, air bah, gitu kan. Nah, itu aku tuh pengen bantu gitu, tergerak aja sih pengen bantu mereka. Akhirnya waktu itu aku beli perahu karet. Yang gede gitu kan? Iya, beli perahu karet buat ngambil buat nampung mereka untuk ke tempat yang lebih aman. Terus aku di rumah aku pun dibikin kayak dapur umum, aku masak-masak di rumah, dibagiin, masak-masak di rumah dibagiin kayak gitu. Ya gitu sih. Terus udah gitu aku sama almarhum Ustadz Jepri juga, dia juga sama punya jiwanya sama sosial gitu. Kita sampai waktu itu sampai nyemplung untuk nolongin orang tuh banjir nyemplung di banjir itu sampai segini gitu. Wah, iya. Kan jarang Kak, maksudnya apalagi entertainer gitu ya, yang mau turun banjir apalagi terus tadi ngeluarin uang untuk, maksudnya untuk masyarakat yang lagi kena bencana gitu. Kan bisa buat make up, bisa buat belanja-belanji gitu, kok milih buat relawan gitu, maksudnya kan jarang gitu orang. Nggak tahu ya, aku memang punya jiwa kayak gitu, aku juga nggak ngerti gitu. Terkadang gitu, iya, terkadang ketika kita membantu orang yang kesusahan dan orang itu tersenyum, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan aku bahagia. Jadi seneng gitu ya Kak ya? Seneng banget. Ngelebihin kalau belanja-belanja Kak? Iyalah. Kan maksudnya kan belanja kan bisa dipakai, bisa buat foto Instagram gitu kan? Enggak tahu, aku suka aja karena aku memang juga orangnya bukan yang tipe eksis yang branded, artis yang branded, enggak. Aku daripada aku beli tas satu harga 200 juta, aku lebih baik aku membantu orang banyak gitu. Dengan nominal yang sama dengan gitu nominal ya? yang sama itu lebih berguna. Iya sih, betul. Iya. Tapi itu kan sebelum jadi Tagana atau sesudah jadi Tagana tuh Kak? Sebelum. Oh, jadi sebelum jadi Tagana pun emang udah sering ngebantu gitu, udah sering ada di kegiatan-kegiatan sosial gitu ya? Nah, masuk Tagananya tuh kapan Kak? Aku masuk Tagana itu tahun 2008. Lama juga ya? Iya, 12 tahun. Iya, lama, Kak. Udah 12 tahun, iya. Masih sampai sekarang atau udah berhenti? Masih, sampai sekarang masih. Masih aktif? Masih aktif. Wah. Masih. Aku pikir maksudnya mungkin ya, di pikiran aku nih, mungkin kayak cuma 5 tahun aja, atau cuma 3 tahun aja lah. Oh, banyak teman aku yang cuma masuk doang ketika ada kegiatan atau ketika membantu orang, dia enggak, gua nggak mau turun. Enggak, gua mau nggak mau. Lah gimana kan kalau Tagana kan harus nggak turun, bisa. Kak. Pelatihannya aja aku tuh
nyemplung di kayak danau gitu. Mau, Kak? Aku harus berenang, aku harus ya itu aku lakukan. Itu Di pas bawah di rumput-rumput, di tanah. kayak tentara gitu. dong ya Kak ya? Iya. Semi-semi tentara di pelatihan Tagana ya? Iya, pelatihannya aku kayak gitu waktu aku. Nggak tahu ya sekarang. Pucet dong Kak pas gitu? Udah nggak mikirin make up ya? Oh enggak, udah langsung- udah lecak banget. udah kayaknya udah jember lah ya? Iya, udah nggak tahu. Kayak cucian kotor. Tapi maksudnya kan... Tapi happy loh. Masa sih Kak? Happy, bener. Aku tuh happy. Kan maksudnya nih, kita nalar aja nih ya kayak Iya. misalnya aku aja nggak mau nih nyemplung ke kali gitu, ngapain ngerabat-rabat di rumput gitu. Aku tuh pernah sampai kaki aku tuh korengan semua sampai segini. Lah artis korengan Kak? Iya, itu kan aku nyemplung di air kotor kan. Pas lagi banjir tuh? Pas Atau lagi banjir, Terus korengan gitu? korengan. Bener, aku luka-luka pernah. Wow. Lagi kita nyemplung itu kena beling pernah kayak gitu. Ekstrim ya Kak sebenarnya? Kak? Iya. Tapi kok betah? Emang pengen aja gitu? Iya, tahu senang aja. Tahu seneng aja. Itu Mungkin saya agak-agak psycho kali ya, sakit jiwa nggak sih kayak gitu? Enggak ya. Seneng Enggak ketika sih. kita, maksudnya seneng melakukan Ngebantuin yang orang ya? yang menurut orang, ih ngapain Iya, ini aku gitu nih. Iya, tapi itu aku lakukan. Benar, boleh tanya teman-teman yang lain tuh. Berarti deket sama teman-teman Tagana juga ya? Dekat. Sering ngobrol gitu? Iya. Wow, 12 tahun pasti udah apa ya? Udah sering banget terjun ke macam-macam bencana gitu ya. Tapi sebenarnya yang Kak Anissa lakukan tuh apa? Maksudnya apakah di dapur umum atau mungkin turun langsung atau mungkin yang versi yang trauma healingnya itu yang mana nih Kak? Aku semuanya sih kayaknya. Udah pernah ya semuanya? Iya. Ya? 12 tahun lah ya, pasti Iya. udah pernah semuanya ya? Aku di dapur umum udah. Karena basicnya aku kan juga suka masak. Jadi aku seneng ada di dapur umum. Terus yang lebih sering sekarang itu di trauma healing. Jadi ngebantu korban yang emang lagi stres mungkin karena bencana tersebut gitu ya? Iya, anak-anak kecil, kadang juga ibu-ibu. Kalau udah aku ketemu, ibu, aku pelukin. Kayak Udah gitu. nggak ada batas antara sebagai entertainer sama... Enggak. Aku nggak pernah ngebatasin diri aku siapa, walaupun mereka, Mbak Anissa, pada kayak gitu, kan foto-foto. Aku datang pun sebagai sosok seorang Anissa Bahar, mereka tuh sangat excited seneng banget, seneng banget, dan itu aku, apa ya, kayak lega gitu loh. Aku juga mempunyai kesenangan sendiri, kebahagiaan sendiri dengan adanya aku bisa melihat mereka, Marisa seneng ibu, sini ibu, kayak gitu. Wah, berarti maksudnya sedih nggak sih? Kak, kan maksudnya kita ngelihat korban yang Sedih, baru tapi aja. kita nggak boleh ngasih kesedihan itu. Cara nutupinnya gimana tuh Kak kalau kayak gitu? Kita harus membuat mereka tuh gembira supaya mereka tuh merupakan trauma yang sedang mereka alami. Walaupun kitanya sedih gitu ya ngeliat. Sedih, dimana kita pasti sedih lah ngelihat orang yang tidur ngegeletak, makan seadanya, kayak gitu kan. Terus pokoknya sedih lah ngelihat kayak gitu. Tapi nggak boleh keadaannya. kelihatan Tapi sedih. nggak boleh. Jadi kita mesti kasih mereka semangat supaya mereka juga nggak merasakan kesedihan. Itu bagaimana caranya. Nah itu saya lakukan. Gimana? Maksudnya kalau triknya Kak Anissa gitu, kalau misalnya ngelihat kayak gitu pasti mungkin geter gitu ya di sini sedih. Iya, walaupun di pengen sini ya nangis kayak gitu. ditonjok, gitu, tapi kita di luarnya, ibu ya ampun ibu, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya kita berusaha, ibu seneng ya kita bisa ketemu di sini ya ampun. Ya, jadi di balik musibah itu kita jadi bisa ketemu sama ibu. Coba kalau nggak ada kayak gini kita ketemu ya bu ya. Ya jadi mereka merasa oh iya ada hikmahnya juga, semua itu pasti ada hikmahnya. Ada sesuatu di balik bencana Ya, gitu ya. betul sekali. Nah, kalau misalnya komentar nih, misalnya kan sosok Anissa Bahar nih, tayang di TV, melanglang buana lah pokoknya lah, udah entertainer, udah artis gitu. Kalau misalnya ke tempat-tempat bencana gitu, komentar yang paling mengagetkan atau mungkin yang berkesan gitu dari warga itu, misalnya kayak, ya ampun Mbak Anissa. Iya, itu udah pasti, gitu. itu udah pasti. Ada nggak Mereka- Mbak yang teringat gitu, misalnya ibu-ibu nih, misalnya anak kecil gitu, ada yang, wah Mbak Anissa dipeluk gitu. Banyak, itu banyak banget, bukan cuma di satu tempat. Mereka meluk nggak mau pisah, dan terkadang ada yang anak kecil udah deket, aku pulang nangis, ditangisin. Nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Ya gimana nih nggak boleh pulang.
Habis itu saya kan harus pulang, misalnya kan harus mandi dulu, harus apa. Mereka nggak boleh aku pulang. Karena udah seneng. Sebenarnya kehadirannya kalau anak-anak kecil itu ya terbiasa, jadi manggil aku mami. Jadi maminya anak-anak ya. Iya. Ramai banget tuh pasti tuh. Karena kan aku bawa anak angkat aku kan aku kan punya anak angkat juga, aku masukin Tagana juga. Jelita juga Tagana loh. Wah, Jelita Bahar Tagana. Iya, Deminta Bahar Tagana. Waduh. Gita Bahar Tagana. Apa jangan-jangan karena Anissa Baharnya Tagana nih, Iya. jadi harus jadi Tagana nih semuanya. Jadi ketika aku di mana-mana kan mereka ikut aku. Nah, kan mereka manggil mami. Jadi anak-anak kecil pada manggil mami. Kok maksudnya ini Jelita mau nih jadi Tagana? Iya, Jelita mau jadi Tagana. Mau juga turun ke tempat-tempat bencana gitu? Iya, pengen turun. juga. Kemarin turun sih. Wow. Ini satu Cuma bulannya lebih sering aku yang turun. Kalau Jelita 1 kali mungkin aku bisa 20 kali kayak gitu. jauh ya perbandingannya ya. Jauh. Satu sama 20. Karena hobi kali ya. Mungkin nanti Jelita akan ke arah sana mungkin ya. Bisa apa namanya? Aku sih ngikutin. pengennya bisa ngikutin seperti aku, dan pengennya semua keluarga aku bisa punya peduli sosial yang tinggi. Iya, punya jiwa relawan ya. Betul sekali. Kalau misalnya ngedengerin cerita-ceritanya Kak Nisa nih, mungkin Sobat Sosial ada yang penasaran. Kak Nisa kan mungkin jadwalnya padat nih. Ada manggung, ada apa gitu. Pernah nggak keluar kota, bukan buat manggung, tapi buat tugas Tagana gitu? Pernah. Aku pernah ke Bali lagi kejadian meletus Gunung Agung. Terus di Bengkulu pernah. Terus di Jogja lagi meletus. Iya, Mbak Marijan Merapi ya. Aku ada di sana itu. Wow. Nggak kelihatan di TV soalnya. Iya. Nggak expose. Iya. Jadi mungkin kitanya nggak tahu nih kalau ternyata Kak Nisa tuh ada di beberapa kejadian bencana yang lumayan besar juga ya. Kan? Banyak kejadian-kejadian besar yang aku turun. Dan itu semuanya trauma healing juga atau ikut trauma healing juga? Kadang aku ya gitu, karena aku hobi masak, jadi aku sering nongkrong di dapur. Kalian numpang makan juga. Ya, kalian icip-icip siapa tahu keasinan, siapa tahu kurang pedes gitu. Karena aku suka banget masak. Jadi walaupun aku trauma healing gitu, tetap aja aku melipir ke dapur. Mampir masak juga? Tetap. Paling banyak nih Kak, masak buat berapa porsi? Wah, kalau mereka ribuan ya masak. Nggak 500 doang Kak? Ribuan mereka biasa masak tuh, masak lagi. Pokoknya kalau bisa tuh jangan putus makanan kan. Harus ada terus berarti. Berarti dapur umum tuh kayak 24 jam terus ya, jalan terus ya, masak terus. Masak terus mereka tuh. Udah Kak Nisa ada di situ. Iya. Biasanya mereka tuh potong-potong rajang buat besok masak pagi kayak gitu, udah disiapin semuanya gitu. Wow. Dan makanannya alhamdulillah sih, kalau misalnya yang aku turun makanannya bukan makanan kayak makanan biasa. Makanannya lumayan enak. Gitu. Jadi sebenarnya ngebantunya juga selain trauma healing, dibantu juga dari makanan yang enak. Iya, jadi mereka senang lihat makannya. Mereka gitu. makan juga nggak sekedar kayak nasi bungkus biasa gitu. Jadi memang kita dibikin bener-bener biar lupa sama kejadian itu ya. Mereka berusaha kita buat nyaman juga di sana. Wow. Kalau misalnya selama selama bertugas jadi Tagana gitu Kak, pernah nggak sih nginep di tempat bencana atau mungkin nginep di posko gitu misalnya, pernah nggak Kak? Di rumah warga. Pernah nginep di rumah warga? Iya. Pas di mana tuh Kak nginepnya? Di Jogja. Oh, pas kejadian Merapi? Iya, di Jogja. Di itu juga, di Bengkulu juga di rumah warga. Berarti nginepnya nggak di hotel Kak ya? Boro-boro, masalah kayak gitu kan artis harusnya nginepnya di hotel bintang 5. Iya. Kalau lagi di Bali, aku setelah ketemu sama Bapak Wakil Gubernur, aku dikasih tempat di hotel itu. Tapi setelah ketemu ya, sebelumnya kan emang beliau nggak tahu aku Anissa Bahar kan gitu. Ya emang mungkin nggak ada juga yang nyangka kok Anissa Bahar ada di sini tiba-tiba pakai Tagana lagi karena gitu. Aku kan dengan atribut itu kan, jadi orang nggak terlalu dan ketika aku explore diri aku, baru mereka tahu siapa aku. Wow. Habis itu baru akhirnya di hotel. Tapi sebelum itu nginepnya di rumah warga ya? Iya, di rumah warga. Kebanyakan di rumah warga.
Wow. Dekat banget berarti ya sama warga-warga ya Kak ya. Kalau misalnya lagi tugas gitu, sering ngobrol juga. Selain trauma healing gitu juga kan mungkin mereka juga pengen tahu sebenarnya kehidupannya Kak Anissa Bahar tuh kayak gimana gitu mungkin ngobrol. Jadi dekat gitu ya Kak ya. Iya, kadang aku, ibu umurnya berapa? 70 tahun. Ibu awet muda loh. Sebenarnya sesimpel itu juga bikin mereka senang ya Kak Senang ya. mereka gitu, mereka bahagia dan ketawa-ketawa. Kayaknya Kak Anissa Bahar nih emang apa ya, udah terikat gitu sama Tagana gitu ya kayak dari 2008 kan tadi ya. Dari 2008. Iya. Terus yang bikin Tagana menarik tuh apa sih? Boleh jujur ya? Jujur, Ketika aku tahu kegiatan sosial, Tagana. Jadi Tagana itu cinta pertama. Jadi aku nggak pernah ngelihat kanan kiri, aku kacamata kuda udah gitu. Karena emang dari awal juga emang udah taunya Tagana aja Tagana gitu. aja. Sampai sekarang pun Tagana aja. Sekarang Tagana aja. Wow, emang cinta pertama susah lepas ya? Susah Kak, lepas. Biasalah ya. Pandangan pertama ya. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Aku gak minta nyanyi loh ya sama sosial ya. Aku gak minta nyanyi ya sama sosial. Karena emang udah cinta pertama udah susah ya. Kak. Udah kalau mau lepas tuh kayak kok balik lagi, kok balik lagi gitu. Gini, kalau kayak udah kayak gitu kan udah saking udah lama juga, jadi udah merasa ada satu chemistry dan kenyamanan tersendiri gitu. Itu udah deket lah ya, udah erat lah ya sama Tagana lah ya. Udah susah pisah. Gitu. Tapi kalau misalnya kemarin nih, aku sempat ngobrol juga sama Pak Twi dari Tagana Jatim. Mereka kan dapat tali asih dari Kemensos. Kalau Anissa Bahar nih digaji nggak sih sama Kemensos? Sebagai Tagana tali asih gitu. itu apa ya? Jadi dapat uang gitu setiap bulan si Tagana. Aku ada intensif ya, ada kayaknya per 6 bulan tuh. Gitu, tapi digaji sama Kemensos ya? Iya ya, tapi ya itu bukan suatu keharusan. Udah nggak dipikirin tuh Kak? Iya, kalau ada alhamdulillah berarti kita bisa membantu orang lain kan. Uangnya dipakai lagi buat ngebantu berarti? Iya. Nggak nyampe di dompet berarti ya? Ngiternya ke korban lagi. Ngiter uangnya di korban berarti. Kalau momen yang paling diingat Kak waktu tugas Tagana selama 12 tahun ini pasti kan banyak momennya. Tadi juga sempat ngobrol off air katanya udah lupa udah kemana aja karena saking banyaknya ya. Saking banyaknya udah lupa kemana aja. Kayak keliling Indonesia udah lah ya Kak ya. Betul sekali. Buat jadi relawan Tagana. Tapi kalau misalnya yang paling berkesan gitu Kak, yang keinget banget gitu selama tugas dari Tagana tuh ada nggak? Ya itu aku masuk ke air maksudnya mau nolongin ada orang sakit kan di lantai 2. Jadi mau ini di mana Kak? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya, banjir gede tuh, banjir yang gede banget kan. Nah mau nggak mau kan aku harus turun. Nah, ketika aku turun itu ini lucu memalukan juga. Gimana nih Kak? Ketika aku turun dari perahu karet itu, nah aku kepleset. Ya, nyembur dong. Nyembur. Ya udah mau nggak mau kan, ya udah sekalian aja deh basah. Jadi perahu karetnya udah gak guna ya kayak. Jadi nyeburnya itu bukan cuma segini. Semuanya? Iya. Kayak berenang Kak. Aku kan pendek kan. Aduh, pokoknya minta pertolongan gini-gini. Itu memalukan banget sih buat aku sebenarnya. Karena nafsunya itu udah lama banget ya itu. Udah lumayan lama. Ya udah lama, tapi aku masih ingat kan. Karena itu memalukan. Karena memalukan jadi ingat. Minta tolong gitu Kak. Iya kan mereka kan rame juga, langsung mereka pada nyemplung kan. Akhirnya karena aku mereka pada basah semua juga. Jadi perahu karetnya sebenarnya untuk ngelindungin biar nggak basah. Biar nggak basah jadi basah. Semua. Karena kan ketika kita mau masuk ke lantai 2 itu kan kita kan melewati pagar kan, jadi harus pegangan. Oh iya benar. Kayak gitu loh. Ketika kayak gitu aku tuh nafsu gitu, maksudnya buru-buru. Takutnya mungkin juga mereka mau butuh bantuan banget gitu ya kayak. Jadi kayak, ayo, iya jatuh. Tolongin orang lahiran. Pernah Kak? Iya. Tolongin orang lahiran? Iya. Jadi bidan dong. Bidan mendadak. Aku nggak jadi bidan, ngeliatin doang. Maksudnya ngebantu mereka tuh untuk itu, untuk apa kayak ayo ini siapin gitu.
Ya basic sedikit sih bisa. Ada lah ya. Kanisa nih, gimana sih Kanisa menilai aktivitas-aktivitas yang dilakukan sama Tagana? Entah dari dapur umum, mungkin juga ada trauma healingnya juga gitu. Gimana tuh Kak? 2 ini aja ya. Kalau saya punya jempol 10, saya akan acungkan 10. Karena mereka itu, kalau udah di lapangan itu mereka nggak mikirin capek, nggak mikirin ngantuk, nggak mikirin apa tuh. Mereka semangat banget. Semangat terus Kak, Semangat 24 terus, jam gitu semangat ya? terus. Dan itu yang membuat aku tuh salut sama mereka juga. Wow. Gini ya Kak? Iya, Udah gini aja ya? Udah, cuma gini. Tuh, mereka nggak digaji, mereka nggak mendapatkan Gajian bulanan gitu ya, kayak nggak ada kan? Nggak ada. Kalaupun ada gaji itu buat ongkos pun habis, Iya, transport, bener. tapi mereka tuh tetap semangat ya. Iya. Bahkan bikin sesuatu yang apa ya? Yang kita tuh nggak ngebayangin gitu Kak. Kayak di Jawa Timur itu bikin ada namanya Tombok Kangen Kak. Jadi buat kan lagi pandemi gini sekarang, mereka bikin sesuatu bilik di mana kita bisa ketemu sama warga atau misalnya ketemu sama pasien yang kena COVID ini gitu Kak. Kalau misalnya selama pandemi ini Kak, ikut turun juga nggak Kak? Pandemi ini kebetulan aku memang jarang turun, tapi turun lah. Tapi kita tetap turun, cuma nggak seperti intens banget. Nggak kayak biasanya. Biasanya kan ada kebakaran di mana, langsung datang. Ada banjir di mana, turun kayak gitu. Nah kalau sekarang ini agak lebih berkurang kegiatannya, dan alhamdulillahnya juga kayaknya untuk bencana juga nggak terlalu banyak juga. Lagi minim sekarang ya. Iya, nggak terlalu banyak seperti kemarin-kemarin sebelum pandemi gitu ya. Ya mungkin Tuhan Maha tahu ya. Iya. Kita lagi dilanda kayak iya, gini. tapi tetap turun, tapi ya tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Betul. Misalnya kita pakai masker atau aku biasanya pakai face shield. Pakai face shield karena kalau misalnya pakai masker kan aku kurang begitu nyaman kalau di lapangan karena kan kita perlu oksigen yang lebih banyak. Jadi aku biasanya pakai face shield. Wow. Jadi walaupun sebenarnya lagi pandemi kayak gini tetap turun walaupun memang nggak seintens kemarin-kemarin. Nggak seintens kemarin karena juga emang musibahnya juga nggak terlalu banyak. Iya, alhamdulillah. Kalau kita kilas balik ke pertama kali tugas Kak, 2008. Bencana pertama yang Kanisa tangani ini apa? Bencana pertama gitu. Lupa. 12 tahun nih. Iya ya. Soalnya nih tim risetnya Lin Jamsos ngasih tahu Kak, katanya waktu itu awal-awal tuh kebakaran, menangani kebakaran. Iya, kebakaran sering banget. Mungkin sering. Iya. Berarti nggak sekali 2 kali ya? Bukan. Udah ratusan kali saya nolong kebakaran. Kalau di kebakaran ngapain Kak? Ikut ngebantu juga? Masak. Tetap masak ya? Pokoknya di mana aja Kanisa masak kan? Tetap masak. Wow, luar biasa. Tetap langsung turun, langsung ada beras langsung dimasak, ada sayuran apa langsung dimasak. Kadang aku mikirin resepnya nggak Kak? Mikirin resepnya nggak? Atau udah ada patokannya nih? Udah ada listnya. Jadi tinggal menu yang sekarang ini, menu yang hari ini gitu. Iya. Paling repot apa Kak bikin Kak? Menu masakan gitu? Nggak ada yang repot sih, karena mereka dibikin simple semua. Nggak repot kayak, kecuali kita makan sendiri, soto Betawi, itu gulai, itu ribet. Kalau kebanyakan kayak gitu-gitu, kebanyakan tumisan-tumisan aja. Tumisan, gorengan kayak gitu. Dibuat sesimpel mungkin. Jadi biar cepat juga ya bikinnya? Supaya cepat, supaya mereka nggak ada yang kelaparan. Jadi nggak ada tuh ya soto Betawi? Nggak ada soto Betawi. Nyari gulenya, rendang nggak ada, lama. Apalagi kalau rendang kan harus diungkep Kak. Lama. Bertahun-tahun tuh. Sampai kering. Wow, emang kayaknya Kanisa Barat selain di trauma healing juga di dapur umum ya. Pasti banyak nih masyarakat yang udah nyobain masakannya Nisa Bahar ya. Iya dong. Udah. Kayaknya udah kayak chef gitu ya. Udah kayak chef. Ngeri. Karena hobi, karena seneng. Aku tuh ya, ketika aku menemukan sayur apapun itu bisa jadi masakan nama aku. Apa aja tuh Kak? Apa aja. Pokoknya ada di kulkas apa, itu aku bisa jadi masakan. Makanya ketika aku di bencana, ya aku bisa melakukan itu gitu loh. Terbantu juga sama pelatihan dong Kak? Pelatihan. Pasti. Pelatihan diajarin masak nggak Kak? Pelatihan diajarin masak cuma basic, tapi pengembangan kita sendiri, gitu loh. Ibarat sekolah, Jeng.
Iya kan? Sekolah. Iya kan? Prakteknya sama teori kan beda. Mungkin pas sekolah dibikin sesimpel mungkin, tapi Iya. ketika realita turun ke lapangan, kok jadi ribet, kok jadi begini. Tapi kalau aku senengan praktek daripada teori. Oke. Kalau misalnya dari pelatihan-pelatihan kemarin ketika awal-awal di Tagana Kak, sama sekarang pas jadi Tagana, sama nggak nih? Maksudnya basic-basic ilmunya tuh kepake nggak sih Kak? Kepake kan basic, cuma kita kan kembangkan lagi. Basicnya tetap kepake lah. Misalnya ukuran takeran segala macam kan. Itu pasti udah ada. Iya, udah baku. Cuma tinggal dimodif aja ya. Cuma kan terkadang nih misalnya ukuran takeran kan udah baku. Tapi ketika kita di lapangan, kita lihat dapat berasnya beras perak. Kan berarti kan harus tambah air. Iya. Kayak gitu-gitu loh. Wow. Jadi ya gitulah. Kalau kan Kak Anissa Bahar mungkin kita taunya sebagai penyanyi ya Kak ya. Iya. Kalau pas lagi tugas nih, pernah nggak dia minta, Kak nyanyi dong atau Ya, Mbak nyanyi iya, dong? sering. Sering konser dadakan dong ya Sering berarti ya? konser dadakan. Lagu yang paling sering dikasih Biasanya saya Jakarta aja minimal kan saya 25 juta. Aduh. Kalau nyanyi ya kan. Aduh. Apalagi kalau di luar kota kan. Iya, Belum bisa tiket 40 pesawat. Iya, belum 40 sampai 60 juta. Kalau di sana gratis. Enak ya? Enak, makanya mereka seneng. Dapat konser haratis. Iya. Kalau lagu yang paling sering dinyanyiin Kak, yang paling sering di request, Kak nyanyiin ini dong. Gitu. Boleh nggak? Mungkin bukannya mereka request, tapi aku sengaja supaya mereka rame. Jadi aku nyanyiin lagu-lagu yang mereka tahu dan mereka pasti bisa gitu. Langsung nyanyi gitu ya. Dan mereka tuh nyanyi bareng-bareng biasanya. Nah, biasanya aku tuh paling sering aku nyanyiin lagunya Juwita Bahar, Buka Dikit Jos. Wih. Nah, ketika aku ngomong, "Hai, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang," mereka Buka Sitik Jos. Nah, wih, ini aku aja nyanyi iya, langsung. mereka pada begitu Aku aja langsung nyanyi. semuanya anak-anak kecil, ibu-ibu gitu. Wah. Kayak ngerasa aku yang korban sekarang nih. Kayaknya ketemu Anissa Bahar ya. Seneng kan? Seneng Kak. Oh, toko-toko. Oh iya. Nyaman banget loh Kak ngobrolnya loh Iya, Kak. emang harus gitu. Kita harus bikin, apalagi kayak mereka yang lagi kesedihan kan kita mesti bikin nyaman. Kadang-kadang aku tuh suka kalau ada ibu-ibu, ada apa, aku suka tiduran di pangkuannya dia. Suka kayak gitu, mau bawa dulu, aku capek kayak gitu-gitu. Mereka tuh seneng. Aku aja seneng ya. Anaknya tuh seneng gitu. Berarti kalau datang ke tempat bencana tuh yang di bawah udah happy aja ya Kak ya, udah Iya. harus positive vibes lah kasarannya lah ya, harus happy terus, harus positif terus. Karena kan yang namanya artis itu dimanapun, apapun keadaannya, ketika dia berhadapan dengan orang lain, dia harus tetap senyum. kita tuh punya 5 muka. Waduh, yang ini Iya, bete, macam-macam. marah, tapi yang kelihatan di publik harus selalu senyum. Harus yang begini, nggak Harus boleh. selalu senyum. Nah, harus satu yang gini. Nggak boleh ngeliatin kita marah, nggak boleh ngeliatin kita tuh sedih, nggak boleh itu semua. Harus dibuang jauh-jauh. Karena kalau misalnya senyum, orang juga kebawa senyum juga Iya. gitu ya. Kalau aku nyanyi ketawa, mereka juga pasti Ikut ngeliatnya ketawa. gitu-gitu. Iya. Aku aja ini seneng ya sobat sosial, nggak bohong. Beneran, coba deh jadi Tagana deh. Nanti ketemu sama Kak Anissa Bahar, siapa tahu ya Kak ya. Iya dong. Kalau misalnya ke bencana gitu kan biasanya dadakan tuh Kak. Dapat callingan dadakan gitu misalnya, ada bencana di sini, ada bencana di sini. Perlengkapan emergensi Kak yang biasanya dibawa apa? Aku Kalau lagi tugas ke bencana gitu misalnya, bawanya apa gitu? Isi tas tuh apa isinya? ini apa, ngomong agak vulgar boleh gak sih? Emang mau bawa apa Kak? Biasanya bawa pembalut. Oh. Pembalut itu tuh terkadang kita kan di lapangan itu nggak sering ganti. Oh iya. Terus udah gitu buang air kecilnya di sembarangan di mana-mana kayak gitu-gitu. Nah, nggak selalu siap tisu kayak gitu. Jadi aku selalu pakai pembalut. Oke. Jadi ketika kita harus buang air kecil Di mana yang aja? tempatnya tidak sesuai dengan, apalagi kita kan
wanita ya, Iya, iya. itu. Jadi nggak perlu harus ribet tisu mana kayak gitu. Nggak usah ya, nggak usah. Nggak, karena nggak akan bisa ketika kita di lapangan itu kita nggak bisa bermanja-manja kayak gitu, nggak bisa cuy. Jadi mau nggak mau harus simpel buat diri sendiri. Harus sesimpel mungkin. Nggak bisa nih manja-manja. Nggak bisa di sini bisa nggak mau. Nggak bisa, Nggak boleh. boro-boro, nggak boleh lah. Aku nggak cocok berarti. Nggak cocok, kamu nggak cocok. Kayaknya kalau bisa ketemu-ketemu, gitu. Berasa iya. artis, padahal artis juga bukan, gitu. Ke tempat lumur tuh nggak bisa kak, kayak goodbye gitu kak. Nggak bisa ya, nggak cocok ya. Nggak cocok. Kamu nggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah. Udah oke. Aku di sini aja nemenin sobat sosial di beranda. Biar Kak Ani sabar aja nih. Yang Minum ya. Boleh, silahkan. Nah, sobat sosial mungkin sobat sosial nih ada yang penasaran. Sebenarnya Kak Anissa Bahar ini pengen jadi tagananya tuh kan tadi karena emang pengen ngebantu. Nggak ada niatan mau selesai Kak masa tugas di Tagana, apa mau lanjut terus aja gitu? Iya, kalau selama saya masih dibutuhkan ya Akan terus ya? Akan terus. Wow, luar biasa. Gimana sobat sosial? Aku nih nggak tahu. Aku wawancara kali ini. Sabar. Iya. Tenang. Aku nggak bisa nih. Nggak bisa aku nggak bisa nih sobat sosial kalau kayak gini. Iya. Jadi happy. Aku nggak bisa nih sobat sosial. Kalau mendengar kalimat-kalimat relawan, membantu sukarela, nggak bisa aku. Kenapa? Terharu gitu Kak, rasanya tuh maksudnya bangga juga ngeliat ada orang yang meluangkan waktunya, meluangkan tenaga, entah itu materi atau mungkin fisiknya juga untuk ngebantuin orang dengan berbagai macam kegiatan yang mereka punya di belakang gitu ya Kak. Itu top, jempol pokoknya lah ya. Menangis harus ditahan-tahan. Iya Kak, kan kalau ngelihat mereka yang kayak gitu, kita mesti tahan semuanya gitu. harus tetap senyum. Harus tetap bikin mereka semangat. Itu tugas Tagana. Wah, luar biasa. Dah itu aja. Pokoknya aku kalau misalnya sobat sosial lihat aku kalau wawancara sama Tagana, pelopor perdamaian, pokoknya semua yang berjiwa sosial auto terharu. Udah pasti terharu aku. Pasti. Nggak bisa aku nggak terharu karena apalagi kalau kamu ngelihat kita di lapangan pasti. Aku nggak tahan deh Kak, kayaknya Kak nggak bisa Kak. Gini ya, gitu. Kayaknya nggak bisa deh Kak. Enggak, sedih. Aku jadi ikutan sedih gimana? Kan harus ngehibur. Iya, makanya tapi ya gitu lah, makanya di balik kesedihan gitu kita kan harus tetap senyum. Ibu, apa kabar Ibu? Jumpa dengan saya Anissa Bahar yang punya goyang patah-patah. Walaupun berkaca-kaca gitu walaupun di sini tuh kayak ditekan gitu. Tuh, kayak tekan harus nahan nangis kan kayak di dada kayak ditonjok. Iya benar Kak, benar gitu. Kayak ada yang iya tahan di sini gitu ya Kak. Wow, luar biasa. Nah, sobat sosial, kita harus tutup nih obrolan ini karena udah terlalu mengharukan, udah terlalu heroik lah pokoknya lah ya. Terakhir Kak, pesan untuk rekan Tagana, ada yang mau disampaikan? Pokoknya buat rekan-rekan Tagana dimanapun kalian berada, tetap semangat dan tetap membantu sesama di masa pandemi ini. Jangan putus harapan, kita pasti bisa. Bisa. Semangat. Pasti bisa ya Kak, Tagana pasti bisa. Tagana pasti bisa. Wow, oke. Kalau begitu sobat sosial, mari kita akhiri beranda kali ini yang dengan tamu spesial yang tadi mungkin nyasar. Tadi nyasar ke Dinsos, bukan ke Kemensos ya. Tapi tetap salah info. Tapi tetap masih mau meluangkan waktu di sini. Terima kasih sekali Kak Nisa. Sama-sama. Semoga jiwa relawannya tetap terjaga sampai nanti sampai bosen lah pokoknya lah Kak. Semoga tetap bahagia, sukses selalu, sehat selalu, dan sukses juga buat Tagana. Amin. Untuk di akhir nih Kak. Karena kita ngobrol udah asik banget nih. Ya nggak sih Kak? Terus? Kita tadi udah nyanyi-nyanyi, udah joget-joget ya kan? Nggak enak rasanya kalau aku nggak ngasih hadiah buat Kamu Kanisa. baik sekali sih. Enggak sebaik Kanisa juga sih kan Kanisa. Udah di Tagana 12 tahun. Aku mah apa tuh? Nih, aku udah ngasih, aku akan ngasih baju yang sama kayak aku, Kak. Thank you. Luar biasa nggak? Makasih ya. Wow. Kalau Kanisa memberikan trauma healing buat korban-korban bencana, aku ngasih kaos buat bikin Kanisa happy. Thank you. Iya Kak, Beranda. Makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih ya Kak udah datang sekali lagi ya Kak. Sama-sama. Pokoknya sukses selalu lah Tagana lah Mudah-mudahan pokoknya. kedatangan saya bisa menginspirasi semua masyarakat seluruh Indonesia, terutama para artis.
biar ikut terjun Iya. di kegiatan sosial manapun ya Kak ya pokoknya ya. Iya. Terima kasih Kak Nisa sekali lagi. Sama-sama, Aduh aku terima kasihnya sering ya pokoknya ya. Nah, Sobat Sosial jangan lupa juga untuk subscribe nih Kak. Kan kita tayang di YouTube nih. Tayang di YouTube. Subscribe di YouTube-nya Lin Jamsos. Namanya adalah Lin Jamsos Oke Kak. Link Jamsos Oke. Nah, itu kalau di YouTube. Kalau di YouTube. Kalau di Instagram? Kalau Instagram. Lin Jamsos Oke juga. Itu Sama ya. Pokoknya di semua sosial medianya Lin Jamsos Oke, tinggal di searching aja. Nanti kita lihat videonya Kanisa. Lihat ada saya. Promo-promo ya Kak, Promo sikit-sikit ember. ya. Yuk. Oke lah kalau begitu. Terima kasih semuanya yang udah nonton dan udah dengerin. Jangan lupa juga follow dan subscribe semua sosial medianya Lin Jamsos di Lin Jamsos Oke. Dadah!